Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 071. Maisie orang yang konsisten dengan segala hal, baik dengan yang melalui lisan maupun sifat dan sikapnya. Maka dengan kepribadian seperti itu, Maisie banyak dikagumi orang di sekitarnya. Dan tidak juga sedikit orang timbul rasa takut kepadanya. Tetapi itu sebagian orang yang berpikirnya hanya untuk meraih keuntungan pribadi semata. Sudah beberapa hari yang lalu, Maisie aktif berkunjung ke semua kantor cabang. Dimulai semenjak Brand berkunjung ke kantor cabang, ia menjumpai pegawai maupun direksi, melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan di lingkungan kantor. Namun hari itu Maisie akan beristirahat dulu, apalagi kandungannya hanya menunggu hari saja. Berawal dari itu hampir semua pegawai terutama yang menjabat sebagai pimpinan, mereka mewanti-wanti, jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Karena sekarang bos pemilik perusahaan berkunjungnya selalu tiba-tiba, tidak pernah menginformasikan ihwal kedatangannya, hingga mereka sering terjebak. Padahal Maisie orang bersosial tinggi, namun ia tetap konsisten dengan aturan yang telah ditentukan. Sudah beberapa hari ini Clara masuk kerja di perusahaan miliknya Maisie. Ia ditempatkan di bagian staf biasa. Namun ia belum mendapatkan jawaban. Sebagai apa Maisie di kantor tempat ia bekerja? Apalagi setelah pertemuan pertama itu, Clara tidak pernah lagi melihat Maisie masuk kerja. Itu yang membuat Clara bertanya-tanya dalam hati. Padahal ia mendapat informasi bahwa bos pemilik perusahaan orangnya tegas dan tanpa kompromi. Jadi bagaimana dengan nasib Maisie kalau nanti ketahuan dengan bos besar? Apalagi Maisie sudah lama tidak masuk kerja, tanya Clara dalam hati. Di hari itu juga walaupun hanya di rumah, Maisie berpikir belum akan menambah perusahaan lagi. Sebelum ada kestabilan perekonomian, ia harus fokus dulu dengan ketujuh perusahaan miliknya, yang pastinya ia telah membantu mengurangi angka pengangguran. Walaupun tidak bisa sepenuhnya, seiring berjalannya waktu, habis juga waktu sehari, Brand belum pulang dari kantor. Padahal biasanya Brand sudah tiba di rumah. Tapi kenapa hari ini pulangnya telat? Sedikitnya Maisie merasa khawatir juga. Namun ia tetap berpikir positif. Agar tidak bosan menunggu, Maisie memeriksa draft buku induk di komputernya. Berapa omset untuk bulan ini? Ternyata peningkatan signifikan. Jadi keuangan perusahaan bisa dijamin kestabilannya. Waktu malam terus berjalan. Walaupun mata telah terasa mengantuk, ia masih tetap menunggu sang suami pulang dari kantor. Ia tidak mau suami pulang, ia sudah tertidur. Tidak terlalu lama terlihat dari layar CCTV. Mobil Brand sudah terlihat masuk pekarangan rumah. Maisie merasa senang yang ia tunggu sudah pulang. Karena situasi sudah larut malam, mungkin juga sudah terlalu capek, mereka beristirahat tidur. Waktu pagi sudah tiba, terasa segar setelah habis mandi. Seperti biasa mengawali waktu beraktivitas, mereka sarapan bersama. Karena jarum jam sudah waktunya untuk berangkat, Brand pamitan untuk berangkat ke kantor cabang perusahaan nomor 3. Maisie masih di rumah. Ia belum punya rencana hendak berkunjung kemana hari itu. Di sisi lain belum ada kabar dari Deki orang kepercayaan di lapangan. Maisie sebenarnya merasa boring juga selalu di rumah. Tapi harus bagaimana kalau ia sedang hamil tua? Karena waktu pagi masih panjang, Maisie mengajak Veronica untuk keliling kota, biar pikiran tidak terlalu fokus ke dunia bisnisnya. Di saat dalam perjalanan, entah kenapa ia terpikir untuk mampir ke kantor pusat. Memang kantor itu selalu dilewati kalau hendak kemana-mana. Maisie memberi isyarat kepada sopirnya untuk mampir dulu ke kantor. Entah kenapa secara tiba-tiba ia berubah pikiran. Veronica sudah memutar mobilnya untuk menuju lobi samping kantor. Sengaja ia tidak parkir mobil di lobi utama.
Ia langsung saja masuk ke ruang kerja sekretaris. Ibu sekretaris merasa sangat terkejut. Setelah bos pemilik perusahaan masuk tiba-tiba, muka langsung berubah, seperti orang sedang ketakutan. Karena ada perubahan dari ekspresi muka sekretaris, Maisie terfokus melihat layar komputer. Ternyata memang ada yang aneh dalam laporan itu. Maisie langsung saja meminta sekretaris untuk membuka dari awal laporan. Ia periksa dengan teliti. Kejanggalan demi kejanggalan sudah banyak terlihat. Namun Maisie belum berkomentar. Tetapi sekretaris pun tampak gemetar. Akhirnya Maisie menyuruh untuk mengaudit masuk keluarnya uang perusahaan. Sekretaris bertambah ketakutan. Ternyata banyak yang janggal. Tetapi Maisie merasa aneh. Kenapa ia tidak menemukan kejanggalan di komputer pribadinya selama ini? Akhirnya Maisie berkomentar, kenapa bisa terjadi seperti ini, Bu? Memang ini yang benar, Bu, jawab sekretaris. Masih juga hendak menutupi kecurangan itu. Akhirnya Maisie meminta kepada seorang teknisi untuk memblok sambungan komputer itu, agar bisa dijadikan barang bukti. Dan selama di blok komputer itu tidak bisa merubah data yang telah tersimpan. Tanpa permisi Maisie keluar ruangan tersebut. Baru buka pintu, Maisie sudah melihat Bapak Azam sebagai direktur utama. Sudah berdiri di depan pintu. Memang sudah lama ia menunggu bos besar keluar dari ruang kerja sekretaris. Bapak direktur langsung memberi salam, dan mereka diajak masuk ke ruang biasa digunakan untuk pertemuan. Belum sempat direktur bertanya, Maisie langsung menceritakan apa yang ia temukan di komputer sekretaris. Direktur sangatlah terkejut, karena sama sekali mengetahui hal itu. Direktur merasa ketakutan juga, karena ia baru diangkat menjadi direktur. Dengan kejadian ini membuat ia sangat bersalah, seakan-akan bekerja sama dengan sekretaris. Ibu sekretaris hanya diam saja. Bapak direktur tampaknya sangat emosi, karena tercoreng nama baiknya. Karena Maisie tidak bisa lama-lama di sana, apalagi kondisi fisiknya yang sedang hamil tua. Ia menelpon Deki untuk datang ke kantor pusat sekarang. Tidak terlalu lama Deki pun tiba. Maisie bercerita dengan singkat. Maisie meminta kepada Bapak Direktur dan orang kepercayaannya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan secepatnya. Khusus kepada Bapak Direktur untuk menentukan langkah selanjutnya. Akhirnya Maisie permisi keluar. Mereka langsung pulang saja, biar bisa memeriksa laporan yang masuk di komputer pribadinya. Karena sudah membuat nama baiknya hancur, Bapak Direktur langsung mengeluarkan surat keputusan penonaktifan sebagai sekretaris. Ibu sekretaris tidak bisa berbuat banyak. Usut punya usut. Memang sangat mengerikan permainan sekretaris itu. Tetapi untungnya baru hendak pertama kali ia berbuat kecurangan. Karena perbuatannya sudah mencoreng nama baik direktur. Saat itu juga surat penonaktifan sebagai sekretaris dicabut. Dan langsung disusul dengan surat pemberhentian. Dengan permanen tanpa ada kompensasi dari kantor. Dari hasil negosiasi pihak kantor memberikan dua opsi. Kantor siap memberikan hak sekretaris, tetapi kasus ini harus berlanjut ke proses hukum. Atau kasus ini cukup sampai di sini, tetapi tidak mendapatkan hak selanjutnya. Ibu sekretaris memilih opsi kedua. Akhirnya pertemuan ditutup. Ibu sekretaris pun dipersilakan untuk balik ke ruang kerja. Untuk hari ini yang terakhir, Maisie pun sudah di rumah. Ia mendapat kabar dari Bapak Direktur. Ia merasa bersyukur kepada Bapak Direktur bisa mengambil keputusan dengan tegas. Maisie sangat berterima kasih kepada seluruh teman-teman pencinta video ini. Maisie berpesan tonton terus video selanjutnya, hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terupdate terbarunya, jangan lupa di like, share dan subscribe.